Selamat pagi kawan, baru saja terdengar liukan yang sangat hebat ya. Itu dari Kawah Merapi. Pagi ini terlihat asapnya cukup pekat ya, itu asap sulfatara dari Kawah Merapi cukup pekat dengan tekanan yang kuat, naik tinggi ke atas. Saya kira kurang lebih itu 300 sampai 500 meter di atas puncak Gunung Merapi. Sekarang kita lihat lebih dekat ya, pakai kamera saya mendekat ke Kawah Merapi. Pagi ini tanggal 27 November 2020, Merapi terlihat mengeluarkan asap yang lumayan tebal dan pekat ya. Ketinggian asap ini saya perkirakan 300 sampai 500 meter lebih, ini tinggi sekali ini. Lokasi pengamatan saya pagi ini berada di sekitaran Dusun Petung ya. Masih di sekitaran Batu Alien yang kemarin, tapi sedikit naik lagi. Tapi jarak masih aman ini. Ini jarak masih sekitar 6 km dari puncak Merapi. Tadi kita sempat mendengar suara liukan seismograf yang cukup kencang. Terlihat di puncak tidak ada guguran ya, tidak ada longsoran atau yang lain ya. Tapi kita melihat asap yang membumbung cukup tinggi dan pekat. Ini adalah lereng yang kemarin terjadi guguran atau longsoran. Lereng ini mengarah ke sisi barat ya. Ini adalah bukaan kedua Kawah Merapi. Kembali soal liukan yang terjadi pagi tadi ya. Kemungkinan itu adalah hembusan dari asap sulfatara ini yang cukup kuat ya. Pada saat itu ada tekanan cukup kuat sehingga menghembuskan asap sulfatara ini keluar kawah ya. Jadinya kita bisa melihat asapnya tegak lurus ke atas ya. Dari keterangan resmi BPPTKG ya, terindikasi magma sudah naik lumayan cukup tinggi. Jadi titik panas itu sudah mendekati kawah sekarang. Makanya ini perubahan yang terjadi, kita bisa melihat asap sulfataranya semakin mengepul kuat dan bertekanan. Gunung Merapi ini adalah tipe gunung yang setiap fase erupsinya pasti membentuk kubah lava ya. Dari dulu itu selalu membentuk kubah lava terus erupsi. Nah, erupsinya itu ada yang eksplosif, ada yang efusif. Kayak 2010 kemarin tuh eksplosif itu. Erupsi yang terjadi saat itu disertai dengan ledakan-ledakan besar ya, yang melontarkan material sampai lebih dari 5 km. Saat Merapi melakukan erupsi efusif ya, tidak ada ledakan-ledakan besar ya. Tapi mungkin ada ledakan, tapi ledakan itu skalanya kecil. Erupsi yang terjadi adalah berupa lelehan magma, lelehan lava ya. Jadi kubah lava yang terbentuk itu ada dorongan dari bawah, kemudian turun sebagai awan panas atau wedhus gembel. Inilah ciri khas Merapi ya. Setiap erupsi pasti menimbulkan awan panas, baik itu eksplosif atau efusif. Saya sekarang berada di sebuah kampung ya, sekitar 7 km dari puncak Merapi. Ya, dulu di sini itu adalah kampung yang padat penduduk, cukup ramai. Nah, ini saya ajak kawan-kawan untuk melihat salah satu rumah ini. Sebenarnya dulu ini rumah, di atas ini ada rumah juga, seberang sana juga rumah itu. Tapi ya, orang-orang yang tinggal di kampung ini sudah direlokasi.
Ini kampung sekitar 2 kilo dari tempatnya Mbah Marijan ya. Bisa kita lihat nih sisa-sisa keganasan awan panas ini. Ini adalah kusen rumah ini yang sudah menjadi arang. Nih. Hancur semua, atapnya juga udah habis terbakar. Kusen-kusennya pada habis terbakar. Tadi masih ada arang sedikit. Nah, fondasi rumahnya itu di situ. Dan ini ada satu rumah yang benar-benar sudah hancur sekarang. Tuh. Nah, jadi awan panas itu menyerang dengan cepat dan bertemperatur sangat panas ya. Arang-arang itu masih kelihatan tuh, arang dari pohon yang terbakar dulu. Saya berada di salah satu rumah warga yang sekarang dijadikan museum ya. Tapi ini museum pribadi ini. Nah, ini bekasnya nih. Bekas motor yang terkena awan panas. Ini adalah kerangka hewan ternak yang mati pada saat serangan awan panas 2010 ya. Jadi di kampung ini mereka banyak memelihara sapi poang atau sapi untuk diperas susunya. Nah, ini terbakar ya, terbakar terkena awan panas. Jadi arang ini, sebagian jadi arang. Jadi awan panas itu kalau turun temperaturnya bisa sampai kurang lebih 700 sampai 1000 derajat Celcius ya. Barang apapun yang terkena awan panas itu walaupun cuma awannya bukan materialnya ya, bisa seperti ini ya, meleleh, hampir meleleh ini. Awan panas kalau malam kayak gini kawan ya, merah, turun dari puncak Merapi ya, dari kawah turun menyerang daerah lereng ini. Kalau siang seperti ini. Nah, ini gumpalan awan panas ini. Nah, ini shortnya, ini yang atas ini shortnya ya, yang bawah ini yang material utama awan panas. Nah, erupsi yang paling gede ini tanggal 5 November 2010. Jamnya ini jadi kenang-kenangan. Furniture dalam rumah ini juga sedikit hangus, terbakar awan panas. Jadi untuk awan panas itu ada ini, ada material awan panas dan ada shorts itu yang masuk ke rumah-rumah ini. Nah, shorts itu material awan panas yang kecil-kecil dan terbang lebih cepat. Kalau materialnya gede-gede itu kayak yang di sungai itu. Itu ada TV-nya kena shorts awan panas ya, salah satu material halus awan panas yang terbang lebih cepat. Nah, ini sapi kerbau, sapi-sapi yang terkena awan panas. Nah, ini ada mobil sapi ya, dan rumahnya ini terkena shorts ini. Shortnya aja ini, shorts awan panas, bukan material utama dari awan panas itu sendiri. Oke kawan, cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Doakan semoga Merapi selalu mandali ya. Kalau meletus tidak besar ya, tidak seperti 2010 yang menghanguskan material dan jiwa yang cukup lumayan banyak. Merapi sudah memberi kita pelajaran, jadi kita harus berubah ya, dengan mitigasi yang tepat, dengan rencana evakuasi yang bagus ya, maka nanti korban jiwa akan terminimalisasi. Oke kawan, sampai jumpa esok hari. Cus.